Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita di sore hari ini keutamaan membaca Al-Quran. Maka tidak afdol kalau kita membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran kita nggak ngaji. Kita ngaji dulu ya. Saya yang ngaji, nanti ibu-ibu ikutin, siap? Jangan ngantuk ya Bu. Cuacanya makin mendukung. Ya, alhamdulillah. Baik, saya baca ayat di surat Baik, saya akan membaca ayat yang di surah Fatir. Ayat berapa ya? Kita cari dulu ayatnya nomor berapa. Kalau untuk 28 ya 9. Fatir, surat Fatir yang sebelum surah Yasin. Ya, surat Fatir ayat 29 ya. Saya baca, silakan ibu nanti ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Hafal? Ya, benar ya. Oke, saya baca lagi. Silakan disimak. Boleh yang punya Quran terjemahan boleh dibuka Qurannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang yatluna membaca, tapi karena di sini didahului dengan inna, maka artinya sesungguhnya orang yang sering membaca Al-Quran. Oke, saya mau bertanya, tapi saya pengen ibu-ibu jujur ya. Siapa yang hari ini sudah mengaji 1 juz? Angkat tangan. Belum 1 juz, kalau setengah juz ya. 1 juz. 1 juz. 1, 2, alhamdulillah. Yang ibu-ibu yang lain tahu nggak kali 5 juz kali? Hah? 5 juz? Masya Allah ya. Jadi kita pengen dapat keberkahan Al-Quran tapi kita malas ngaji. Gimana sih Bu? Kita pengen dapat keutamaan membaca Al-Quran tapi kita malas ngaji. Bagaimana ini ya? Oke. Siapa yang hari ini ya kita kasih minimal deh yang sudah membaca 1 halaman deh. Yuk, baca 1 halaman. 1 halaman. Habis maghrib katanya. Nah, 1 halaman. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang sering baca Al-Qur'an. Lalu ada satu lagi, wa aqamus shalah. Mereka menegakkan salat. Saya mau nanya nih, ibu-ibu kalau pas azan zuhur lagi goreng
lagi masak, dikit lagi mau beres. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Jujur, yang jujur. Dikit lagi nih, mau mateng nih. Mau pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang didahulukan yang mana? Yang digoreng dulu ya. Salatnya belakangan. Itulah kenapa kita tidak mendapatkan keutamaan. Jadi kalau kita istilahnya tahu kuncinya, maka kita tahu cara mengobatinya ya. Nanti di akhir saya akan kasih rahasia. Kalau kita semua ini, dan rahasia ini khusus untuk perempuan saja, laki-laki gak kebagian. Maaf ya bapak-bapak yang ada di sini. Ini Rasulullah memberi kepada kita rahasia kalau kita pengen tuntas, cepat, lalu lintas masuk surga ya. Jadi yang pertama tadi apa? Innal ladzina yatluna kitabullah, sering membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, didahulukan salatnya jangan bolong-bolong ya. Salatnya jangan nanti tanggung, mumpung pakaiannya masih kotor, udahlah lanjutin aja nih masaknya, lanjutin aja nyuci piringnya. Tahu-tahu udah asar cepet banget ya. Coba kalau udah salat langsung ya. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka berinfak di jalan Allah secara terang-terang, secara diam-diam, secara tersembunyi, dan secara terang-terang. Oke, kita nih perlu tanya, saya mau bertanya nih, tapi jujur ya. Kalau di dompet ibu ada 100.000 sama 10.000 ya, saya nggak mau nyebutin 2.000, apalagi 500 perak. 10.000, kira-kira kalau ada kotak amal lewat, yang kita masukin dalam kotak yang mana? 10.000. Karena jujur ya bu ya? Harusnya yang terbaik. Kalau yang terbaik berapa? Salah. Yang 10 ikhlas. Semuanya betul. 10 asal ikhlas Ya. Karena orang-orang yang sedekah itu dengan penuh keyakinan ya. Dan ini menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang sukses. Kita tahu kan ayat surah adalah apa? Awal ayat surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di antara ciri orang bertakwa, yu'minuna bil akhirah, yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena kita tahu betul yang kita infak itu bukan menghabiskan harta. Justru itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Justru itulah nanti yang akan menjadi penolong kita. Bahkan bisa jadi mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi nih pertanyaan nih, kalau ada kotak amal yang lewat di dompet ibu ada 100.000 dan 10.000, yang masukin yang mana? 110.000 ya. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah, karena jiwa manusia ini tabiatnya pelit. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT memuji orang yang bisa melawan itu. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa melawan sifat kikirnya itu, tabiat pelitnya itu, maka dia adalah orang yang muflih, orang yang sukses di akhirat ya. Jadi masuk surga itu butuh effort ya, butuh perjuangan.
Kadang-kadang kita mikir, aduh ya Allah, kita mau sedekah iya, tapi buat bekal anak besok, buat jajan anak besok, buat makan bakso habis pengajian. Masih mikir-mikir. Tapi kalau kita perhatikan di surat Fatir tadi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka melakukan 3 hal ini, apa tujuannya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tujuannya adalah mencari perniagaan yang tidak ada ruginya. Kita ngaji gak ada rugi, Bu. Bu Ustaz, kami kalau ngaji itu ustazahnya terlalu tegas. Fa aja, harful fa itu bisa berbulan-bulan. Ya buat apa kita ngaji? Mending di rumah aja. Malu-maluin banget. Nah itu setan. Ya. Jadi dalam proses memperbaiki bacaan Al-Quran itu setan itu nggak diem, Bu. Karena setan itu tahu keberkahan Al-Quran seperti apa. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Ya. Kita baca 1 huruf dapat 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harf. Jangan katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa kebaikan? Berapa, Bu? 30 kebaikan. 30 jalan Allah hadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Nah ini kadang-kadang itu tadi kita pengen dapat keutamaan Al-Quran, tapi kita malas ngaji. Ya jangan ya, jangan ya Dek ya. Nah, di sini bukan adik-adik ya. Ya, jadi tujuan dari itu semua adalah liyarjuna tijaratan lan tabur. Tidak ada yang kata rugi. Kalau kita ngaji terus-terusan, bukan kalau kita ngaji 1 juz, 2 juz, bukan berarti waktu kita habis. Bukan. Tapi itu keberkahan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sebagaimana banyak kita membaca Al-Quran. Yang kedua tentang salat, ya. Sebagaimana kita pengen hidup kita makin lancar, ya, maka insya Allah salat kita yang pertama harus kita benarkan. Coba perhatikan. Mohon maaf ya, mungkin di sini insya Allah solihah semua. Kalau punya anak, punya masalah, rumah tangganya berantakan, usahanya berantakan, coba tanya salatnya. Coba tanya salatnya. Kalau insya Allah salatnya benar, maka jalannya lancar insya Allah. Dan tidak ada orang rajin salat, ya, dia melarat, gak ada ceritanya, ya, gak ada. Yang ketiga adalah tadi apa? Rajin sedekah. Ya. Tidak ada orang rajin sedekah makin miskin, gak ada. Yang ada makin makmur, makin makmur. Makanya diakhiri dengan apa ayat ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Bahkan diberi nilai plus oleh Allah, liwafiyahum ujurahum. Apa artinya liwafiyahum ujurahum? Misalnya, ya Allah, saya pengen banget hafal Al-Quran 30 juz. Siapa yang di sini pengen? Semua pengen. Coba saya mau tanya tapi angkat tangan. Siapa yang di sini niat? Ya, niatnya menghafal Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Berniat, Bu, baru lihat aja males. Niat, keinginan, kemauan, ya. Niat ya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat tersebut. Masjid atau musala Muhajir menjadi saksi atas niat baiknya. Amin.
liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan pahalanya. Bagaimana? Ustazah, kita kan sudah niat untuk menghafal Al-Quran 30 juz, tapi qadarullah wafat duluan. Baru surat An-Nas, nih ngafal surat An-Nas. Ya, baru An-Nas baru mulai. Qadarullah besoknya meninggal. Tapi ibu-ibu, di hari kiamat nanti karena niatnya yang benar, maka dia dibangkitkan dengan para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Tapi bukan berarti ya sudah kalau gitu saya niat aja. Nah, tetap ada langkahnya. Tetap dia udah mulai surah An-Nas, ya. Dia sudah mulai sana. Jadi harus ada langkahnya. Dan disitulah, begitu juga dengan salat, begitu juga dengan sedekah. Ada orang ya Allah, saya pengen banget membangun masjid, tapi apalah daya ya, ekonomi makin kesini makin meroket. Dia infak 110.000 tadi ya, 110.000 dimasukkan dalam kotak amal. Di hari kiamat pahala, walaupun 110.000 ini kalau diibat mau ngebangun masjid buat apa? Nggak bisa gitu ya. Mungkin pasirnya aja nggak dapat. Tapi di mata Allah kalau niatnya tulus, niatnya karena Allah, maka pahalanya sudah dapat sebagaimana dia membangun masjid. Jadi mulai dari niat dulu. Ini liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Bukan hanya sebatas Allah menyempurnakan kebaikan itu, tapi juga diberi kenikmatan atas niat yang baik itu tadi. Jadi ibu-ibu jangan meremehkan niat ya. Jadi saya mau nanya lagi nih, jujur ya. Siapa di sini yang niat menghafal Al-Quran 30 juz, angkat tangan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam surah yang lain atau ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitabun mubarak, penuh keberkahan. Barakah itu apa artinya? Az-ziyadatu fil khair ya, ditambah kebaikan. Jadi makin banyak kita membaca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu banyak. Termasuk kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu ya, itu Masya Allah mereka tuh rajin ngaji. Bahkan setiap malam Jumat itu mereka khataman ya. Punya 12 anak, kerjanya nyangkul, anak-anaknya sukses semua ya. Ngaji setiap malam ya. Bahkan khataman setiap minggu, setiap malam Jumat. Ibu-ibu zaman sekarang punya anak 2, jabatannya tinggi, susah ngurusin anak karena jauh dari Al-Quran. Ibaratnya Al-Quran itu seperti apa ya, maps ya, seperti peta mengantarkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak baca Al-Quran ya hilang, kita sesat, kita nyasar. Maka kita mudah-mudahan di sore hari ini kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Oke, tadi sudah niat, maka harus ada langkah. Ya, oke. Saya mau nanya nih, di majlis atau di majlis sini ada buka pengajian buat ibu-ibu nggak? Tahsin ada. Oh, ada ya. Jadi tidak ada kata alasan untuk tidak mengaji ya Bu. Dan karena ini niat yang baik harus diiringi dengan action, harus diiringi dengan tindakan ya. Maka harus yang belum mulai mengaji, mulai mengaji. Jangan merasa minder, nanti disuruh balik ya karena ngajinya kurang bagus, gak ada ya. Namanya juga mengaji ada perjuangannya ya. Ustazah mah enak dari kecil udah ngafal, tenang. Mama saya juga sekarang lagi mulai ngafal juga ya. Mama kami ya itu
setelah kami selesai kuliah, maka saya setelah menikah, ketika adik saya yang bungsu sudah mandiri, mama saya baru ya mulai menghafal. Ya, dulunya dari kecil sudah mulai mengaji, tapi menghafalnya itu sudah tua. Ya, nah, masya Allah. Dalam 3 tahun ya nggak banyak dapat 5 juz gitu. Alhamdulillah. Yang penting ada kemauan. Ya. Kalau ada kemauan Bu, masya Allah luar biasa. Kita sambil masak aja, ya, sambil mengaji, ya. Sambil nyuci piring, sambil mengaji, sambil nyapu, sambil mengaji, sambil ngepel, sambil mengaji, nyetrika sambil mengaji. Bahkan dulu kami ketika masa-masa murojaah, ya, dulu di rumah kami ketika kami di Mekah itu nggak ada ART. Jadi semua dikerjakan mandiri ya. Jadi momen yang menurut saya sangat membahagiakan adalah ketika nyetrika. Ya mungkin di sini banyak ibu-ibu nggak suka nyetrika, gitu ya. Saya sangat nyetrika, bahkan profesional, licin. Ya. Itu momen saya murojaah. Adik saya waktu itu yang bungsu masih kecil. Dia bilang kamu buka Quran, kamu simak saya, kamu simak saya. Saya nyetrika sambil murojaah. Ya, jadi kita bisa ya. Habit daripada kita dangdutan ya sambil masak ya, siapa nih yang suaranya kalau sudah lagi masak ya gentung ternyata suaranya nyanyi macam-macam ya, sampai tetangganya ikut-ikutan juga. Nah, ya, kita ubah kebiasaan itu ya, jadi ya kalau misalnya Ustazah saya belum hafal surah-surah panjang, gak apa-apa, surah-surah pendek, Al-Fatihah, An-Nas, sambil berusaha untuk membacanya dengan baik. Oke, kita hari ini insya Allah selain kita belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran, saya mau ngasih tips bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik. Mau? Kok nggak semangat? Oke. Biasanya kalau kita mau membaca Al-Quran dengan baik ya, yang pertama biasanya itu diajarkan langsung dari makharijul huruf, ya enggak? Kalau dari saya tidak menyarankan itu. Mulai yang pertama dari fathah, kasrah, dhammah. Bagaimana cara kita melafalkan fathah dengan sempurna, bagaimana kita cara melafalkan huruf kasrah dengan sempurna, dan juga untuk huruf berharakat dhammah. Kenapa? Kalau makhraj kita sudah 100% benar, tapi kita fathahnya kalau sempurna jadi Bismillah, makhrajnya sudah bagus, tapi fathah, kasrah, dhammahnya kurang sempurna, jadi terdengarnya juga kurang sempurna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari segi makhraj sudah bagus, tapi fathah, kasrah, dhammah kurang sempurna, maka perlu diperbaiki itu dulu. Oke, siap ya Ibu? Kita latihan, kita olahraga sore tapi olahraganya olahraga mulu, ya. Jangan dipakai buat ngomongin orang mulu, musik mulu ya. Nah, kita ngaji, ya. Nanti ini bisa jadi ibu-ibu latihan di rumah nanti. Oke, yang pertama cara melafalkan huruf-huruf berharakat fathah. Ya, saya maju dikit ya, supaya ibu bisa lihat. Cara melafalkan huruf-huruf berharakat fathah yang pertama dengan membuka rahangnya. Membuka rahangnya gimana? Begitu? Enggak, ya. Membuka rahangnya, kalau kita kasih takarannya itu 2 jari. 2 jari. 2 jari dirapatin, jangan gini 2 jari. 2 jari. Gini bisa, ya. 2 jari. Kenapa? Supaya otot-otot mulut kita itu terbuka. Enggak kita baca wassama tapi karena kalau rahang kita terbuka, maka suara huruf-huruf itu akan terdengar jelas.